Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman karena ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Banyak sekali pertanyaan yang belum saya tanggapi. Simak sampai dengan selesai, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang akan saya bahas. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi tetap semangat. Langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya siapa ini? User KJE. Saya selalu cemas, badan lemes karena tetanggaku banyak yang meninggal kena asam lambung. Nggak usah langsung percaya ya teman-teman ya, itu malah bikin kita itu panik, bikin kita itu cemas. Jadi yang sudah mulai membaik jadi ke-trigger lagi gitu ya. Karena sepengalaman saya pun dulu juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Ketika dengar kabar duka, apalagi kabar dukanya itu karena asam lambung atau GERD ya, saya langsung mempercayainya. Nah, justru malah berefek ke fisik saya, lemes jadinya, jadi drop lagi energinya, sensasinya bermunculan lagi, dari nafas nggak enak, nyesek, dan lain-lain itu jadi ngumpul lagi. Jadi ketika teman-teman dengar kabar seperti ini ya, teman-teman jangan langsung percaya. Kalau teman-teman sudah periksa diri ke dokter, hanya didiagnosa karena gangguan asam lambung, kecemasan, itu bisa sembuh ya teman-teman, nggak usah takut. Orang yang meninggal yang katanya karena asam lambung biasanya disertai dengan penyakit lain ya. Jadi teman-teman kan nggak tahu riwayatnya orang yang meninggal itu. Jadi bisa saja ada penyakit lain yang mungkin tidak terdeteksi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah periksa ke dokter, hanya didiagnosa asam lambung ya, terus kecemasan, nggak apa-apa teman-teman ya, bisa sembuh. Saya pun juga bisa sembuh ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nia Rudi ya. Aspirasi positif, afirmasi maksudnya mungkin ya. Di balik cobaan pasti Allah menyiapkan kebahagiaan. Belajar berpikir positif dan sabar dan tetap semangat. Betul sekali ya teman-teman. Harus sabar dan semangat ya. Di balik cobaan ini ya, nanti kita juga ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Yang jelas ketika teman-teman sudah bisa melewati gangguan ini, saya yakin teman-teman itu banyak ilmunya ya, banyak dari segi macam apapun akan bertambah ilmunya ya teman-teman. Jadi tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Desi Saiputri Patmarani. Cara ngilangin pandangan kayak mimpi gimana bang? Pandangan kayak nggak nyata, kayak mimpi, kayak di dunia lain tiap hari lagi. Mohon infonya mas. Salam dari Banjarnegara. Salam juga ya, saya juga dari Banjarnegara ya. Mampir aja kalau pas saya di rumah, kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol ya, untuk ngilangin sensasi yang seperti ini. Saya pun dulu juga sama, setiap hari pandangan tidak nyata, seperti di alam lain, seperti mimpi, jalan seperti tidak memijak ya. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya ya, seiring berjalannya waktu. Ketika mental kita sudah mulai terbangun, keberanian kita sudah timbul ya, kita sudah berani aktivitas, kita rutinkan berlatih terus setiap hari. Sensasi yang seperti ini perlahan-lahan, bertahap, dan ini memang ada prosesnya ya, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi jangan takut. Saya memang sensasi yang seperti ini juga cukup lama ya. Jadi sambil terus aktivitas ya teman-teman ya. Insya Allah nanti juga sedikit demi sedikit itu akan mulai menghilang. 3P konsisten kan ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ahmad Mufrodin. Kalau saya malah cepat lapar, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman cepat lapar, makan saja. Mungkin teman-teman sedang menjalankan pola makan yang mungkin gini, 3 jam sekali atau 4 jam sekali. Tapi sebelum 4 jam atau 3 jam itu kok teman-teman udah lapar, makan saja, jangan ditunda. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Kaji Tarjuki. Alhamdulillah udah 3 bulan ini sudah normal. Tapi kenapa ya bang, perutnya agak nggak nyaman dikit? Nggak apa-apa, itu wajar, itu normal. Jadi kalau sudah mulai enakan ya, tapi perut masih kayak tiba-tiba kembung, begah ya, diamati saja dari pola makan ya. Pola makannya masih dijaga atau tidak gitu ya teman-teman ya. Tapi hal seperti itu wajar, saya pun dulu juga sama, jangan takut ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Anik Tri 5406. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam.
Kalau udah normal dari susah tidur siang, malam apa bisa normal Kang? Minta solusinya, bisa ya teman-teman ya. Jangan takut, jadi tidur malam itu nanti juga bisa normal lagi. Jadi ya sebelum tidur kita afirmasi positif dulu ya, kita rileks ya, kita relaksasi ya. Mungkin relaksasi itu masing-masing orang bisa berbeda caranya ya. Ada yang dengerin musik, ada yang mungkin dengerin ngaji gitu ya. Itu banyak ya untuk relaksasi itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Kanjeng Mami ya. Mas itu sampai diobati herbal apa obat dari dokter? Obat dari dokter ya teman-teman ya. Kalau herbalnya saya pakainya pati anggrek, madu ya. Terus apalagi ya ya seputaran itu ya. Saya nggak pakai obat-obatan yang herbal yang beli di toko itu, enggak ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini? Oh, siapa? Sebentar ya. Dinda Aprilia, Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Kenapa tiap buang air besar kok diare Bang? Ya ini mungkin kadar asam lambung tinggi atau mungkin bisa dipengaruhi dari makanan yang kita konsumsi. Ada makanan yang belum cocok kita konsumsi itu juga bisa menyebabkan diare ya. Juga kebersihan makanan juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Tapi nggak usah takut ya. Kalau nanti takut nanti kecemasan bertambah malah jadi akan memicu sensasi yang lain muncul ya teman-teman ya. Perhatikan di pola makannya, kebersihan makanannya juga gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Abrahenda. Mas dulu apa ngerasain banyak lendir di tenggorokan? Iya, ya. Jadi pas awal-awal itu bukan lendir, tapi tenggorokan terasa mengganjal, terus perih, nggak enak buat nelen itu kayak ada yang ganjel di sini ya. Tapi lama kelamaan ya, ketika sudah mulai mau sembuh, justru malah keluar lendir gitu ya. Nanti lendir itu setelah hilang nanti itu enteng ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Lanjut lagi dari akunnya Rendra Darmawan. Buat teman-teman cobain minum air rebusan sambiloto dan jeli kamat itu herbal yang insya Allah ampuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sembuh dari GERD setelah 2 tahun dengan segala sensasi fisik dan pikiran. Sekarang udah bisa normal dan makan pedas asam. Alhamdulillah. Yang terpenting ketika lambungnya sembuh perlahan, perasaan cemas pun berangsur pulih. Nah ini ya teman-teman, ini pengalaman dari akunnya Rendra Darmawan. Masing-masing orang sembuhnya itu biasanya punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Ini banyak bukti yang apa namanya sudah sembuh dari gangguan asam lambung. Jadi meyakinkan lagi ke teman-teman bahwa gangguan ini bisa sembuh ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Botol Sinema. Kepala berat terus tegang, solusinya gimana? Relax ya. Karena kepala tegang berat seperti keikat itu karena otot-otot kita itu bekerja terus ya teman-teman ya, jadi manteng terus gitu, akhirnya ya menyebabkan fisik kita itu ya terganggu gitu ya, kepala itu berat. Dulu saya itu seperti kayak diikat di sini, terus apa namanya detak nadinya itu seperti kencang banget, ceduk 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 ceduk, bahkan kalau tidur itu juga kerasa kayak di bantal itu kerasa ceduk 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 gitu ya teman-teman. Itu kita kurang rileks ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Medi Media 4362. Hampir 1 tahun saya rasakan ini badan kayak mau roboh kalau berjalan, meskipun kerja berat tapi saya selalu semangat. Kira-kira obatnya apa ya kalau sering badan lemes dan kayak mau jatuh? Mohon bantuannya. Ya, ini banyakin istirahat saja, tidur malamnya yang cukup ya, terus dijaga pola makannya ya teman-teman ya. Terus jangan terlalu banyak pikiran. Pikiran apa? Jadi banyak pikiran itu kadang kita nggak minta tapi datang sendiri ya. Tapi ketika teman-teman itu bisa diamati dengan gini, sedang mikir A tapi tiba-tiba mikir B ya, terus tiba-tiba mikir C, mikir D, mikir E. Nah itu berarti banyak pikiran. Jadi belajarlah atau berlatih untuk fokus ya. Jadi ketika sedang mengerjakan ini ya kita pikirkan ini. Terus ada yang muncul gitu, tangkis saja gitu ya teman-teman. Nah ini butuh latihan juga. Tapi insya Allah nanti juga akan normal lagi ya.
kerja berat ya, kalau bisa sih ya jangan terlalu berat dulu ya teman-teman ya. Karena untuk penderita gangguan ini kan energi cepat drop. Jadi kalau fisik kita juga capek, otomatis energi kita juga ikut drop juga ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Uh, Nureniati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sudah 4 bulan saya kelingan, gimana cara terapinya? Terima kasih. Jadi kalau yang kelingan ya, kalau ini bawaan dari asam lambung, good, ya kebanyakan juga mengalami hal yang sama seperti itu. Nanti teman-teman itu akan pulih ya. Kelingannya itu secara bertahap ya, dan ini butuh proses. Kelingan yang saya rasakan itu hampir setiap hari, setiap saat saya merasakan ya. Jadi ini yang mengganggu sekali ya menurut saya sudah berani ke sana kemari tapi kelingan itu masih ada ya. Jadi ketika teman-teman sudah merasa enak di badan tapi masih kelingan, itu sama seperti saya. Teman-teman nggak usah takut, tetap latih terus aktivitas terus. Nanti ketika teman-teman itu sudah kecemasannya sudah mulai terkendali, insya Allah nanti kelingan ya bertahap itu akan mengikuti membaik juga. Nah ini hilangnya tanpa kita sadari ya, jadi bertahap ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Oh ya, tadi ini terapinya gimana gitu ya. Istirahatnya itu yang teratur, jangan begadang. Pola makannya juga diperbaiki. Nah, jadi makanan-makanan yang memicu asam lambung kalau bisa dihindari dulu. Kalaupun teman-teman sudah kuat, usahakan porsinya juga dikendalikan ya. Terus pola hidupnya tetap olahraga walaupun hanya sekedar jalan kaki, dan teman-teman jangan terlalu banyak pikiran ya. Pikiran yang seperti apa, banyak, masing-masing orang itu biasanya punya beban pikiran berbeda-beda ya. Karena dengan kita mengalami hal seperti ini bukan hanya masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga dan lain-lain, tapi kita memikirkan sensasi yang muncul. Jadi itu bertumpuk jadi satu, fokus satu saja dulu ya. Dengan kita itu menjalankan 3P secara konsisten ya, insya Allah nanti juga akan sembuh ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya user Tadaus. Mas Sultan, saya mulai membaik di ambang 95% dan masih dada terasa sakit sebelah kiri tembus ke belakang. Terus kalau saya terjaga jantung deg-degan, apakah bisa merokok lagi, Mas? Untuk merokok dan tidak bisa merokok lagi, yaitu pilihan, ya itu hak masing-masing ya. Kalau saya merokok lagi ya teman-teman ya, tapi jangan ditiru. Kalau bisa teman-teman sudah berhenti saja. Saya dulu juga sempat berhenti ya. Dalam proses pemulihan itu saya juga berhenti ya, sampai dengan kurang lebih ya hampir mau 2 tahun saya berhenti merokok ya. Tapi ya biasalah sifat manusia ya, ketika sudah enak kan, sudah bisa ke sana kemari, mental kita sudah kuat ya, jadi sudah takutnya yang hal-hal yang macam-macam itu juga sudah mulai berkurang ya, merokok lagi. Kalau dulu kan merokok aja takut gitu ya, karena waduh nanti takut komplikasi ke paru-paru dan lain sebagainya ya. Tapi saya sarankan ke teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa berhenti merokok ya, lanjutkan berhenti merokoknya ya. Jadi jangan ikut-ikutan lah kalau bisa ya teman-teman ya. Tapi ya balik lagi ya, ini masalah hak teman masing-masing gitu ya. Tapi sekarang lebih baik fokus ke penyembuhan ya, ke pemulihan, 3P jalankan konsisten. Kalau bisa jangan merokok dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Siapa ini? Aduh, kelewat. Nayana Bima, saya barusan ngerasain itu ya, padahal malam tidur lumayan enak, bangun tidur minum air hangat 1 gelas besar, habis itu sarapan, mandi, habis itu pas lagi dandan, lagi mau balik badan, di cermin tiba-tiba badan oleng, pandangan gimana gitu, pokoknya kayak orang yang lagi jalan di kapal laut atau gempa gitu. Tapi saya berusaha duduk tenang, berusaha untuk tidak takut dan cemas, karena ingin sekali bisa kembali normal. Betul sekali, udah penanganannya seperti itu. Jadi ketika lagi enak-enak kok tiba-tiba geliang kayak di kapal, kayak ada gempa dan lain-lain. Teman-teman tetap tenang ya. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah cemas. Termasuknya ini sebenarnya sudah tahu caranya. Ketika mengalami seperti itu, tenang, duduk. Nah, seperti itu terus diulangi saja. Ketika teman-teman kerasa kelingan, santai, rileks, santai, rileks untuk mengembalikan energi kita. Kalau kita cemas, waduh ini kenapa nih?
ini waduh kok saya mau ambruk dan lain-lain. Itu semakin drop 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 drop. Nah, gitu ya teman-teman ya, itu seperti itulah gambarannya ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu ya, insya Allah nanti disambung lagi. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab ya, harap bersabar. Insya Allah nanti juga akan saya sambung lagi. Ya mohon dimaklumi untuk akhir-akhir ini saya jarang sekali upload video dikarenakan tidak ada maksud apa-apa, karena memang alhamdulillah saya sibuk ya teman-teman ya. Jadi ya disyukuri saja. Dulu itu saking pinginnya kerja ya, waktu masa pemulihan penyembuhan itu kan pingin sekali kerja gitu. Bahkan saya itu sering bermimpi, dan setelah bangun itu saya merasa kecewa karena itu hanya mimpi. Mimpi bisa bekerja lagi, mimpi bisa berjalan tanpa rasa takut lagi, mimpi bisa bepergian kemana-mana sendiri, dan alhamdulillah itu sudah terwujud. Jadi saya nikmati, walaupun saya sedang sibuk, saya nikmati pekerjaan saya. Saya sampai apa namanya, hari apa ya, hampir satu dua tiga empat ya 5 hari ya teman-teman ya, 3 malam itu kurang tidur, dan di satu malamnya itu bisa dibilang itu dari bangun pagi sampai pagi lagi itu saya nggak tidur ya teman-teman. Dan alhamdulillah kuat, dan ini nggak perlu dicontoh ya teman-teman, karena waktu itu dalam kondisi yang menurut saya itu mendesak ya, karena ya tuntutan pekerjaan. Baru mau tidur ya dipanggil lagi, ini ada itu, ada problem lagi gitu ya. Baru mau tidur lagi seperti itu lagi. Akhirnya nggak tidur dan nggak tidur, capek, lelah. Nah, jadi kepending bikin videonya ya teman-teman. Tapi insya Allah saya akan tetap memotivasi teman-teman ya. Pengalaman-pengalaman saya insya Allah akan saya bagikan, dan semoga saja bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Gangguan ini bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Tetap semangat. Salam jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.